Kendaraan hybrid kala Toyota jadikan mobilitas mudik lebih efisien. DPRD Makassar bongkar RS Unhas 2 tahun tunggak pajak parkir, Emtos ikut disorot. Omzet di atas 5 juta tapi tak setor pajak, Az-Zahra dan Asauna terancam disegel. Buka Liga Ramadan Valium. 2. Bupati Bantaeng ajak pemuda cetak prestasi. Memasuki pertengahan kuartal pertama tahun 2026, kala Toyota terus menunjukkan konsistensinya dalam memimpin pasar otomotif. Dengan semangat optimisme tinggi, kala Toyota berkomitmen untuk melampaui capaian tahun sebelumnya melalui inovasi layanan yang berkelanjutan dan pendekatan yang lebih personal kepada pelanggan. Optimisme ini menjadi pijakan strategis bagi kala Toyota untuk memacu pertumbuhan performa di bulan-bulan mendatang, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui berbagai program spesial yang telah disiapkan. Marketing General Manager Suliadin menyampaikan, dalam rangka menyambut momen mudik Lebaran, kala Toyota kembali memunculkan lini kendaraan hybrid sebagai pilihan utama keluarga Indonesia. Toyota Hybrid hadir sebagai jawaban cerdas untuk mobilitas mudik pelanggan agar lebih efisien, ujarnya, Selasa 24 Februari. Melalui program khusus hybrid untuk Lebaran, kala Toyota berkomitmen memberikan kemudahan akses kepemilikan unit Toyota Hybrid bagi seluruh pelanggan, agar perjalanan lebih jauh, lebih irit bahan bakar, lebih tenang, dan ramah lingkungan. Kami menggelar public display bertajuk To You Toyota, Hybrid untuk Lebaran. Acara ini akan berlangsung di Atrium Trans Studio Mall Makassar, mulai tanggal 26 Februari hingga 8 Maret 2026, paparnya. Pelanggan bisa langsung mengunjungi area pameran dan mendapatkan berbagai benefit yang ditawarkan oleh kala Toyota. Lanjutnya, event ini dirancang bukan hanya sebagai ajang pameran unit-unit unggulan kala Toyota, tetapi pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas menarik yang ramah anak bersama keluarga, menciptakan pengalaman berbelanja mobil yang menyenangkan di tengah suasana Ramadan. Suliadin mengungkapkan, jika kala Toyota juga akan melakukan launching serentak New Veloz Hybrid EV di tanggal 7 Maret 2026 di seluruh wilayah penjualan kala Toyota. Berbeda dari sebelumnya, kali ini unit yang dihadirkan jauh lebih banyak untuk memenuhi antusiasme masyarakat yang tinggi. Inspeksi mendadak, sidak, pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Bapenda, bersama DPRD Kota Makassar mengungkap adanya tunggakan pajak parkir di sejumlah titik strategis Kota Makassar. Setidaknya ada 6 lokasi yang menjadi sorotan dalam sidak tersebut diantaranya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, RSP Unhas, Makassar Town Square, Emtos, Mall Panakukang, MP, dan Trans Studio Mall, TSM, dengan persoalan yang berbeda-beda. Tak hanya itu, Bapenda dan Komisi B juga melakukan sidak pajak restoran dilakukan di Exposet Petarani, Warung Sop Saudara Asauna Jalan Arif Reid, Raaca TSM, dan Kafibean juga Warkop Az-Zahra, pada Selasa 24 Februari kemarin. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut dalam sidak tersebut, RSP Unhas tercatat menunggak pajak parkir hingga 2 tahun terakhir, sementara Emtos tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu 1 tahun. Rumah sakit Unhas itu sudah 2 tahun tidak membayarkan pajak parkirnya. Emtos juga menunggak 1 tahun. Ini tentu menjadi perhatian serius kami, tegas Ismail, melalui saluran telepon, Rabu 25 Februari. Selain 2 titik tersebut, tim juga mendatangi Mall Panakukang dan Trans Studio Mall Makassar, TSM. Untuk Mall Panakukang, DPRD menyoroti tren pembayaran yang dinilai menurun meski fasilitas parkir justru bertambah. Parkirannya bertambah, tapi setoran pajaknya malah turun. Angkanya ada di Bapenda. Ini yang akan kami dalami lewat RDP pekan depan, ujar Ismail. Ismail menegaskan, langkah pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap pendapatan asli daerah, PED. Dua pelaku usaha kuliner di Kota Makassar terancam penyegelan setelah diduga tidak menyetorkan pajak daerah sebesar 10% meski memiliki omzet di atas 5 juta rupiah per bulan. Keduanya adalah Warkop Az-Zahra dan Rumah Makan Sop Saudara Asauna. Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut hasil inspeksi mendadak, sidak, yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melalui Komisi B. PLT Sekretaris Bapenda Makassar, Zamhir Islamie,
menegaskan bahwa kewajiban pajak 10% sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pajak tersebut, kata dia, dibayarkan oleh konsumen dan wajib disetorkan oleh pelaku usaha ke kas daerah. Kami hanya menagih hak daerah sebesar 10% sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024. Pajak itu dibayarkan oleh konsumen, sehingga menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menyetorkannya, ujar Zamhir. Ia mengingatkan bahwa pajak restoran dan rumah makan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, PED. Jika pungutan dari konsumen tidak disetorkan, hal tersebut berpotensi masuk kategori pelanggaran serius. Kalau itu tidak disetorkan, berpotensi masuk kategori penggelapan pajak, tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengungkapkan pemanggilan dilakukan setelah ditemukan dugaan pelanggaran saat sidak lapangan. Dari sejumlah wajib pajak yang dipanggil, 2 nama dinilai paling bermasalah. Semangat sportivitas mewarnai bulan suci Ramadan di Kabupaten Bantaeng saat Bupati M. Fathul Fauzi Nurdin secara resmi membuka turnamen futsal bergengsi bertajuk Liga Ramadan Valium 2 yang digelar di Gor Delima. Kehadiran orang nomor 1 di Bantaeng ini disambut antusias oleh ratusan pemuda dan pecinta olahraga yang memadati area tribun. Turnamen ini menjadi ajang yang dinanti-nantikan sebagai wadah penyaluran bakat sekaligus mempererat silaturahmi di bulan puasa. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Uji ini menekankan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar ajang hiburan semata. Ia menaruh harapan besar agar dari lapangan futsal Gor Delima ini muncul bibit-bibit atlet profesional. Kita berharap turnamen ini dapat melahirkan atlet futsal yang tangguh dan mampu mengharumkan nama daerah, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Gaspol, ujar M. Fathul Fauzi Nurdin disambut tepuk tangan riuh para peserta. Liga Ramadan Valium 2 ini diikuti oleh puluhan tim lokal yang siap memperebutkan gelar juara. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga dinilai efektif dalam mengarahkan energi generasi muda Bantaeng ke arah yang lebih positif dan produktif selama bulan Ramadan. Bupati juga berpesan kepada seluruh tim yang bertanding untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Menurutnya, kemenangan memang penting, namun persaudaraan dan kejujuran di lapangan jauh lebih utama. Pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Bupati Bantaeng, menandakan dimulainya laga sengit antar tim. Atmosfer Gor Delima pun langsung memanas seiring dengan teriakan dukungan dari para supporter yang hadir. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Liga Ramadan tahun ini diharapkan menjadi standar baru penyelenggaraan event olahraga yang profesional dan menghibur di Buta Toa.